Hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi true worshipers. Bagian yang kedua. Tadi ibadah pertama, bagian yang pertama. True worshipers itu adalah penyembah sejati. Tetapi sebelum saya membahas tentang the true worshipers, saudaraku, saya mau membahas tentang kata menyembah. Kalau kita mau jujur, saudaraku, pujian penyembahan itu yang dilakukan oleh gereja hari ini itu sifatnya seremonial. Seperti liturgis banget lah. Seperti upacara agama. Itu seperti dimiliki oleh agama-agama lain. Bangsa Israel juga melakukan itu. Liturgis banget. Padahal saudaraku, kalau kita telaah lebih dalam, kekristenan itu adalah jalan hidup. Kristen itu bukan agama. Katakan amin, saudaraku. Kristen itu jalan hidup. Artinya begini. Bagaimana kalau kau berkata hari ini, aku Kristen? Berarti aku pengikut Kristus. Berarti, saudaraku, aku harus menjalani hidupku seperti yang dijalani oleh pribadi Tuhan Yesus. Susah. Maka saya mau ngomong begini. Menjadi Kristen itu berat, susah. Dan kalau kalian tidak berani membayar harga dan kalian tidak mau berjuang, maka impossible Anda jadi orang Kristen. KTP-mu Kristen, tapi kau belum Kristen.
Kau mengaku mulutmu Kristen, tapi kau belum Kristen. Makanya kemarin waktu PA minggu lalu, pendalaman Alkitab terakhir, saya tutup dengan satu kalimat. Keselamatan itu tidak akan pernah bisa hilang kalau kau benar-benar Kristen. Amin. Ketika engkau sudah benar-benar pengikut Kristus, kau berada di level berkenan, kau berada di level di mana Bapa menyukai statusmu itu. Keselamatanmu tidak akan hilang. Banyak orang Kristen di luar sana ribut gara-gara keselamatan hilang atau tidak hilang karena mereka tidak memaknai apa itu Kristen. Kristen itu bukan agama tetapi jalan hidup. Inilah yang saya katakan makna kekristenan yang benar, yang sejati, yang true, yang original. Itu adalah hidup seperti Yesus hidup. Itulah Kristiani. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Di dalam perjanjian baru, saudaraku, para rasul dan Tuhan Yesus sendiri itu tidak pernah merumuskan liturgi, tata cara ibadah yang sifatnya seremonial, tidak pernah. Jadi boleh saya katakan hari ini betapa menyimpangnya kalau liturgi itu disamakan dengan ibadah kepada Tuhan. Ini sedang acara, ini bukan ibadah loh saudaraku. Ini acara berkumpul bersama, tetapi ini bukan ibadah. Ibadahmu itu adalah hari-hari hidup. Amin, saudara. Ibadahmu itu kelakuanmu hari-hari hidup. Ini duduk, ini sedang kumpul bareng. Saya membahas jemaat mula-mula itu kapan? Kemarin Kamis juga ya. Hari Kamis ibadah tengah minggu kemarin saya bahas tentang, coba Anda bayangkan, jemaat mula-mula. Ketika Yesus naik ke surga, dimulailah jemaat mula-mula itu. Pernahkah Anda pikirkan, saudaraku, di momen itu, di tahun itu, 2000 tahun yang lalu, kekristenan itu benar-benar dianiaya oleh dunia, terutama bangsa Roma zaman itu. Bahkan kalau engkau berani mengaku engkau pengikut Kristus, maka engkau akan dianiaya, bahkan banyak yang jadi martir zaman itu. Hanya karena pengakuan, sebuah kredo, sebuah syahadat yang berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Maka engkau harus bertanggung jawab dengan kredo atau syahadat yang keluar dari mulutmu. Taruhannya bisa nyawamu, bisa keluargamu, bisa apapun itu. Bahkan di zaman itu, saudaraku, orang-orang Kristen tidak sedikit yang dilempar di kandang-kandang binatang buas. Bahkan diadu dengan binatang-binatang buas. Hanya untuk mempertahankan syahadat yang pernah dia ucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hari ini semua terdegradasi. Seakan-akan mengiring Tuhan itu mudah. Saya sebelum mengerti ini juga sama kok, saudaraku. Kristen itu mudah. Pokoknya apa toh? Gimana toh? Kalau Stephen dulu kan saya belum jadi pendeta. Saya kalau ngajarin orang-orang, pokoknya kamu sembahyang sama Tuhan, bertobat, ngomong sama Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Kamu jadi Kristen. Siapa yang begitu? Saya begitu. Lu rano toh? Lah aku toh. Siapa yang begitu? Saya begitu. Ya, ibu juga begitu, sama. Seakan-akan that's it. Dan surga milikku. Saya penghuni surga. Makanya ketika saya berada di kelompok penghuni surga, saya selalu berkata, Mesai kamu keluar dari Kristen, kau tidak dapat surga. Kasihan kau, ini dan itu. Kau tidak ke gereja, kasihan kau, ini dan itu. Padahal saudaraku, aku pun belum punya surga. Aku pun belum selamat. Hari ini lebih gawat lagi. Orang dipermudah dengan semua. Tadi renungan pagi ini kalau Bapak Ibu mendengarkan renungan The Message, saya tutup dengan satu kalimat. Datanglah ke gereja lokal. Ini hari Minggu. Langkahkan kakimu ke gereja lokalmu. Nggak ada jemaat online. Kecuali perang. Kamu baru jalan sini, bom buar pecah.
Jangan, bahaya. COVID. Kecuali kalian punya kelemahan tubuh. Susah jalan, gak ada yang bantu. Kau boleh online. Selama kakimu masih sehat, badanmu sehat, gak ada transport, jalan kaki bisa. Gak ada jalan kaki, pesan Grab ada. Jalan. Kenapa pastor? Harus. Mencintai Tuhan itu dimulai dengan apa? Kau rajin berdoa, kau rajin ke gereja. Itu dasar banget. Kau di rumah, saya berani guarantee saudaraku, kau akan duduk dengerin khotbah sambil itu tidak menghormati Tuhan. Maka saya mau katakan saudaraku, betul, ibadah itu tidak liturgis, tapi sikap hormatmu ke Tuhan, sikap hatimu ke Tuhan. Kebaktian atau ibadah itu adalah penggunaan semua potensi jasmani maupun rohani secara sengaja untuk kepentingan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, dengar baik-baik. Ibadah atau kebaktian itu yang sesungguhnya adalah penggunaan seluruh potensi jasmani maupun rohani kita secara sengaja untuk kepentingan Tuhan. Itu baru ibadah. Karena dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tetapi ibadah yang sejati ini, saya katakan saudaraku, tidak bisa sendirian karena engkau membutuhkan komunitas. Orang berjalan sendirian dengan banyak orang beda. Lidi satu dipatahin gampang. Lidi jadi seikat, jadi sapu lidi. Coba patahin. Tapi orang Kristen hari ini seakan-akan berpikir bahwa aku bisa berjalan sendiri tanpa komunitas. Artinya apa? Sikap hidup seorang papa mama, orang tua, mentor, semua harus ditunjukkan bahwa sikap hidup secara jasmani rohani aku berikan untuk kepentingan Tuhan. Artinya apa? Waktumu, tenagamu, semuanya. Itu kebaktian yang sesungguhnya. Kalau Anda tidak berjuang untuk lepas dari paradigma lamamu, apa itu menyembah? Apa itu penyembahan? Maka saya katakan saudaraku, akan ada banyak orang Kristen yang jauh, semakin jauh dari penyembahan yang benar. Dan tidak mengenal dengan yang artinya penyembahan yang sesungguhnya. Semakin jauh. Karena kebaktian yang benar, ibadah yang benar, itu adalah merubah diri terus-menerus untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Terus sampai di satu titik engkau bisa membantu orang lain melakukan hal yang sama yang seperti kau lakukan itu. Halo, amin. Itulah ibadah. Setiap hari merubah diri untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Dari tutur kata, dari semua. Itulah perjuangan yang sesungguhnya. Kalau orang tidak memahami arti penyembahan dengan benar, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang true worshiper yang sejati di mata Allah. Karena dia berpikir bahwa dengan liturgis, seakan-akan hidupku sudah menjadi seorang penyembah yang benar. Gak bisa sembarangan. Ikut Tuhan itu gak bisa sembarangan. Kalau kita lihat ya, terminologi Alkitab Perjanjian Baru, kata menyembah itu tidak menunjuk sama sekali pada seremonial, tetapi lebih menunjuk kepada sikap hati, sikap hidup, dan gaya hidup. Dalam Lukas 4 ayat 8 dikatakan, Tuhan Yesus berkata bahwa orang percaya harus menyembah Tuhan Allah. Menyembah di sini berarti memberi nilai tinggi Tuhan, memberi penghargaan kepada Tuhan secara pantas, proskuneo. Ini menyangkut sikap hati, saudaraku. Ini menyangkut sikap hati. Sikap hati yang mengerti dan mengenal Dia secara utuh. Proskuneo itu artinya mencium. Mencium. Itu proskuneo.
menyembah dengan keintiman kepada Tuhan. Tadi ibadah pertama saya katakan, seorang penyembah sejati tidak bisa tidak dimulai dengan satu hal, keintiman dengan Tuhan. Engkau tidak akan pernah menjadi the true worshippers Allah kalau engkau tidak mulai dari titik start pertama, punya jam doa dengan Tuhan. Proskuneo itu mencium, artinya begini, Pastor, tapi susah untuk buat jam doa dengan Tuhan. Memang susah, siapa bilang mudah? Susah. Gak percaya? Kamu bisa 1 minggu saja, hebat. 1 minggu rutin, hebat. 1 minggu atau 1 hari 10 menit, hebat. 1 hari, 2 hari 5 menit, 2 hari 5 menit, hebat. Terus, tapi gak apa-apa, itu bertahap. Tuhan tidak lihat langsung kau mau jadi apa. Enggak, tapi dia lihat ketika sudut pandangmu selama ini dunia, dan ketika engkau merubah arahmu ke Tuhan, ini sudah dihargai Tuhan. Amin, katakan saudara. Itu sudah, Tuhan melihat proses perjuanganmu ketika engkau merubah dari yang dulunya aku bangun tidur langsung main HP, atau sekarang tidak ambil dulu, atau kau buka handphonemu tapi kau buka firman Tuhan. Itu pilihanmu. Ketika kau lakukan itu berarti kau mulai menggeser cara hidupmu. Kau mulai Tuhan number 1. Kau intim terus. Tiap pagi sebelum melakukan apapun kau cium dia. Bapa, jangan jauh dariku ya. Peluk aku Tuhan. Aku butuh tuntunanmu. Proskuneo itu seperti menjilat. Kayak anjing. Anjing itu kalau saya punya anjing 2 ya. 2 anjing itu kalau saya datang, saudara, saya ngerawat saya sendiri soalnya. Anjing pudel sama bicon gitu ya. Itu kalau saya datang, wah, itu mesti jilat-jilat. Padahal saya gatal kalau dijilat, saudara itu. Kayak ada, nggak tahu apa, gatal semua, saya nggak tahan. Wah, tapi senang. Artinya apa? Pah, kan anggap saya papahnya kan. Pah, aku sayang sama kamu. Aku jilat kamu, aku sayang kamu. Proskuneo itu seperti itu, saudaraku, ilustrasinya. Artinya apa? Kita harus benar-benar menumbuhkan cinta kita ke Tuhan. Kita sampai di satu titik kita benar-benar merendahkan diri, dan aku berkata, kau satu-satunya milikku. Anjing itu satu-satunya yang dia miliki kita. Betul nggak? Kita punya 5 anjing, tapi anjing itu cuma punya kita, saudaraku. Seperti itulah seharusnya kau dan saya, kita punya Tuhan saja, nggak punya yang lain loh. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang penyembah sejati kalau kita masih punya banyak hal dalam hidup ini selain Tuhan. Itu yang saya seringkali, tadi ibadah 1 saya katakan, kalau kau selama ini masih gagal fokus, kau masih mencari dunia dan kesenangannya, kau masih sibuk dengan masalah hidupmu, kau masih sibuk dengan target-targetmu, kau masih sibuk dengan hobimu, kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Kau akan gagal fokus terus. Konteks perkataan Tuhan Yesus ketika berbicara mengenai menyembah itu adalah ketika Yesus ditawari keindahan dunia oleh setan. Tuhan Yesus menolak karena dia menghormati Bapa di surga lebih indah, lebih penting, lebih utama dari memiliki keindahan dunia ini. Itu Tuhan Yesus. Maka kita harus mencontoh dia. Manusia hari ini, kalau jujur saudaraku, ketika kau kalang kabut dengan hidup, hutangmu banyak misalnya, kau terlilit dengan hutang, kau ke Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak jawab. Terus temanmu datang, kasih jalan keluar yang lain selain Tuhan. Jujur saudaraku, jawab dalam dirimu, mana yang kau pilih? Tapi besok kalau nggak bayar disita loh. Asetmu kah? Apapun itulah.
Kau berdoa, kau berjuang hidup benar di hadapan Tuhan. Kau bertobat di hadapan Tuhan. Kau berkata, ampuni aku Allah, aku salah selama ini. Ya, Tuhan mengampunimu. Tapi seakan-akan dia diam. Tidak ada jalan keluar. Saya mau tanya sama kalian semua, tanya jawab dalam dirimu. Tuhan tidak menjawab, seakan Tuhan diam. Terus ada orang datang kepada dirimu, teman baikmu, memberi pertolongan dengan cara yang lain. Di luar Tuhan, apa sikapmu? Kalau kau terima dari temanmu itu, rumahmu, asetmu, apapun itulah, mobilmu, apapun itu aman. Tapi kalau kau berani bayar harga, no, kemungkinan hilang rumahmu, mobilmu, asetmu hilang. Itu pertarungan, saudaraku. Itu yang saya katakan, seorang true worshiper Allah ketika diperhadapkan dengan jalan-jalan buntu kehidupan, beranikah kau mau tetap memilih seperti seekor anjing itu? Tuanku hanya Tuhan, tidak yang lain. Amin, saudaraku. Itu pilihan yang sulit. Tapi ketika engkau berani di titik itu, Tuhan tandai hidupmu. Karena seakan-akan, saudaraku, seringkali kalau kita lihat dalam cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan tidak angkat loh masalah itu. Kau dibiarkan Daniel, Sadrak, Mesak masuk dapur api, dibiarin. Coba bayangin. Maka engkau mulai berkata, Tuhan macam apa ini yang saya sembah? Kau mulai rusak, saudaraku. Kenapa? Karena liturgi selama ini seakan-akan ketika pengajaran-pengajaran yang ada, seakan ketika engkau di sini, oh haleluya, terima kasih ya Bapa, seakan-akan itu sudah menyembah. Hari-hari hidupmu rusak di mata Tuhan. Dan seakan-akan Tuhan bisa disuap dengan pujianmu di sini. Itu bukan penyembahan, saudaraku. Mulutmu menyembah, tapi hatimu tidak menyembah. Tuhan tahu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menghargai dunia ini berarti dia tidak mengasihi Bapa atau tidak menghormati Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai musuh Allah, seteru Allah. Banyak orang Kristen yang duduk sebagai pendeta sekalipun seperti saya, seteru Allah. Kelihatannya melayani, tetapi dia melayani dirinya sendiri. Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sekarang saya tanya, bagaimana musuh Allah dapat menjadi penyembah sejati? Tapi banyak orang hari ini berkata, ketika aku jadi orang Kristen tanpa perjuangan seperti Yesus, dia bisa jadi penyembah sejati. Gara-gara dia nyiptain lagu, dia nyanyi lagu, dia pendeta, dia aktivis, dia pengurus gereja, dia donatur gereja. Kok jadi penyembah sejati? No. Hari-hari hidup, saudaraku. Anda sampai di sini mengikuti saya? Berikan tepuk tangan dulu. Oh ya, tegang begitu ya. Kalau menjadi penyembah sejati, saudaraku, the true worshippers itu tidak mungkin orang itu menyembah Allah tanpa memiliki pengertian yang benar tentang Allah. Jadi level true worshippers ini, saudaraku, ini level yang seharusnya sudah di titik permanen. Artinya begini, maksudnya gimana pastor? Maksudnya begini, hal-hal kehidupan tidak akan menggoncangkan dia. Amin, saudaraku. Keadaan-keadaan hidupmu tidak akan menggoncangkan dia. Apa sih yang bisa menggoncangkan hidup kita, saudaraku? Kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Anda pernah berpikir nggak, anak-anak muda ditinggalkan papa mamamu? Suami istri ditinggalkan pasanganmu. Lu bisa loh, bangun tidur gak bangun? Yang loh, kok udah kaku? Bisa loh. Tapi itu semua akan kita hadapi. Kita akan jalani itu pasti.
hanya ditinggalkan atau kita meninggalkan. Itu hidup, tragisnya hidup itu seperti itu. Maka saya mau tanya sama kalian semua, jawab dalam hatimu. Ketika keadaan-keadaan itu hadir dalam hidupmu, bisnismu tidak jalan baik, kesehatanmu mulai tidak baik, saya mau tanya kepada kalian, apakah engkau tetap bisa stabil menjadi seorang penyembah sejati Tuhan yang tidak tergoncangkan, bahkan ketika badai itu menerpa engkau? Bukan semakin ambruk, hilang tanpa bekas, atau kau semakin terbang tinggi seperti seekor Raja Wali yang diterpa dengan badai itu, dan kau semakin terbang, semakin kuat kepak sayapmu. Karena di dunia ini saya lihat, saudaraku, banyak yang remuk karena masalah hidup. Artinya apa? Artinya orang kalau sampai remuk karena masalah hidup, karena kenyataan di depannya, berarti orang itu belum memiliki pengertian yang benar tentang Allahnya. Amin. Kalau kau mengerti, mengenal siapa Allahmu, kau tidak akan pernah mempertanyakan apa yang terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mengenal Allah yang kau kenal secara intim dalam hari-hari hidupmu, kau jalin relasi kuat dengan Dia, saya kira saudaraku, kau tidak akan pernah bertanya, kenapa kau lakukan ini pada diriku? Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa kau diam Tuhan? Kenapa kau seakan-akan tidak membantu dan menolongku? Tidak akan. Karena Dia tahu di dalam diamnya Tuhan, Tuhan tetap bekerja. Amin. Harusnya begitu. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak memahami. Yesus pun dia berkata, dia hanya berkata begini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, jangan kau tinggalkan aku. Hari itu, saudaraku, benar, Yesus sendirian hari itu. Diizinkan oleh Bapa, dia menjalani sendirian. Tapi, lihat respon Yesus. Dia tidak pernah menyalahkan Bapanya. Dia tidak pernah mencurigai Bapanya. Kristen harus ngikut Yesus. Ketika salibmu di depanmu, badai di depanmu, kau tetap harus sama seperti Yesus, penyembah sejati. The true worshippers untuk Bapanya. Dia tidak mencurigai Bapanya. Kristen hari ini cemen, saudaraku. Baru masalah kecil kau udah teriak-teriak. Kau udah koar-koar di mana-mana. Kau gembar-gembor seakan-akan Tuhan tidak adil dan tidak ada dalam hidupmu. Saya mau katakan sekali lagi, kekaguman terhadap apa yang dilakukan Tuhan bagi kita, apapun kondisi hidupmu, itu akan membangun sikapmu menghargai, menghormati Tuhan. Amin. Saya ulang sekali lagi. Kekagumanmu kepada apa yang dilakukan Tuhan bagi engkau dan saya akan membangun sikap hormat kita, sikap kita menghargai Tuhan secara layak, saudara. Cara membangun kekaguman itu dimulai dari apa? Tadi, intimacy. Kau harus punya waktu dengan Tuhan. Tadi saya di ibadah satu saya kasih gambaran. Tahun dulu zaman nenek moyang, makong kita, makongnya lagi misalnya. Tahun berapa deh itu, hitung sendirilah. 1900 atau 1800. Zaman dulu nggak ada orang cowok ketemu cewek, hi ganteng, hi cantik, pacaran. Nggak ada loh. Betul nggak? Loh, ini aku ngomong mbak siapa tau kok menangnya ngantuk lah aku. Tahu nggak Bapak Ibu? Zaman dulu Papa, ini kita ya, Papa sama Papa, saya sama Pak Agus ketemu. Aku punya anak cowok, kamu punya anak cewek, jodohin. Betul nggak? Dulu begitu kan? Dijodohin. Tetapi di perjalanan pernikahan mereka, lambat laun mereka bisa saling mencintai loh. Yang ketemu cinta itu sampai engtai aja ya. Sampai engtai enggak ya, enggak dijodohin itu memang cinta. Tapi yang begitu ya saudaraku, itu bisa membangun cinta ternyata. Sampai akhirnya nanti ada salah satu mati, itu pasangannya bisa nangis sampai, udah aku ikut mati aja.
Berarti, saya cuma mau katakan, kekagumanmu akan Tuhan itu bisa dibangun. Katakan amin. Cintamu sama Tuhan itu bisa dibangun. Sayangmu sama Tuhan itu bisa dibangun. Kalau kau bangun keintimanmu, di dalam keintimanmu akan timbul cinta. Terus kalau intim tiap hari ketemu, apalagi rumahnya sepetak tipe 21, keluar kamar, gua ketemu dia lagi. Di kamar gua ketemu dia lagi. Lama-lama saudaraku, mau tidak mau, cinta. Lama-lama cinta. Kita sama. Ada setiap waktu ketemu Tuhan. Setiap waktu ketemu Tuhan. Setiap waktu ada waktu ketemu Tuhan. Ada kesempatan masuk kamar doa. Ada kesempatan masuk kamar doa-doa. Ada kesempatan di mobil nyetir kerja sambil doa. Doa, saudaraku. Doa tidak harus tutup mata, nabrak nanti masuk ICU malah. Amin. Nyetir ngomong, Bapak, thank you ya untuk hari ini. Puji Tuhan, aku ketemu dengan orang sulit Tuhan. Aduh Tuhan tolong aku, ini orangnya bawel banget ini. Aku udah tahu Tuhan, aku udah pernah ketemu. Aku diselantap, dimarah-marahin terus. Tuhan tolong aku, pegang pintu bibir hambamu ini. Ketemu, shalom, oh ya. Mulai Tuhan jaga hatiku. Orangnya mulai ngomong pedes. Tuhan jaga hatiku. Terus. Kenapa? Karena aku mau hidupku jadi penyembahan Bapa. Itu. Ketemu lagi customer. Pak, diloloskan Pak, tak kasih 100 juta lolosin. Duh, kok amin ini? Dikasih 100 juta Pak, lolosin Pak. Di bawah tangan Pak, jangan ada yang tahu. Halo? The true worshippers gimana? Raporan gitu. Atau no? Jawab sendiri. Loh betul saudaraku, inilah lika-liku hidup. Kalau saya tidak kasih contoh begini, opo to Pak, true worshipper lah itu hari-hari hidup. Saya cuma mau katakan bagaimana kita menjaga kekaguman kita akan Tuhan itu bisa dibangun. Yang dilakukan Tuhan itu bukan hanya berkat jasmani dalam hidupmu, seperti kesehatan, berhasil ini, berhasil itu. No, itu semua bersifat sementara. Berkat itu ada dua. Dengar baik-baik. Tuhan sediakan dua berkat dalam hidup kita. Berkat sementara dan berkat yang kekal. Berkat kekal itu sudah diberikan kematiannya. Amin. Berkat kekal lagi diberikan kepada kita apa? Roh Kudus. Firman Tuhan. Rema Tuhan. Itu berkat kekal semua. Terus ini kita punya komunitas yang mengajarkan kebenaran. Itu berkat kekal. Tapi ada berkat sementara yang Tuhan titipkan. Ekonomimu baik. Ekonomi, kesehatan, anak, istri, orang tua, semua ini, pangkat, jabatan, ini sementara. Tetapi ingat, yang sementara ini harus untuk kepentingan yang kekal. Halo? Bukan karena yang sementara, kekalnya remuk. Hai. Pura-pura ada mudeng aja ini. Tak ulang. Kan ada berkat kekal sama berkat sementara. Berkat sementara ini, ada nggak ada, itu bukan hal. Ini semuanya untuk menopang yang kekal. Kau punya duit, duitmu untuk yang kekal. Kau punya talenta, punya tenaga, punya waktu, punya karyawan, punya apapun di sini, punya pangkat, punya semuanya untuk yang kekal. Jadi kalau hari ini kau punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak, suamimu dipanggil Tuhan, istrimu dipanggil Tuhan, anakmu dipanggil Tuhan. Bukan remuk, kekekalanmu ikut remuk. Katakan amin. Bisnismu remuk, bukan karena remuknya bisnismu engkau ikut remuk kekekalanmu. Tetapi karena bisnismu remuk atau berhasil atau apapun itu, stagnan sekalipun, engkau pakai ini semakin untuk menjadi penyembah sejati. Amin. Lapok berat Tuhan. Memang berat banget. Tadi pagi saya sharing, saya sebelum kesini saudaraku, jam 7.30 saya masih di kamar doa. 7.30 saya masih ingat tuh, saya masih nangis sama Tuhan. Masih saya terisak-isak nangis di kamar doa. 7.30 saya masih ingat. Tadi agak mepet saya datang. Saya katakan begini sama Tuhan. Indah ya Tuhan, kalau aku bisa menemukan Tuhan setiap hari seperti ini. Kenapa ya selama berapa puluh tahun yang lalu
aku belum mengerti akan hal ini. Ketemu Tuhan itu, saudaraku, hidupmu tuh kayak ada yang hold begitu. Rasanya beda kok. Tanpa Tuhan sama bersama Tuhan. Saya sampai di satu titik begini. Masa orang di dunia aja yang tidak mencintaimu dengan sungguh sampai begitu detailnya menjaga perasaanmu, Bapak. Itu aja kau jagai, kau berkati hidup mereka. Berkati bukan berarti berlimpah, enggak ya. Dalam arti pasti hidupnya baik dalam perkenanan. Masa seperti aku yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, masa aku masih khawatir dengan hal itu? Levelku bukan di situ lagi. Levelku sibuk bagaimana kekekalanku seharusnya. Level dunia itu begini rata-rata. 1 juta orang, 999.000 di sini. 1 orang di sini belum tentu juga. Dan kalau ada 1 orang ngurusin kekekalan, itu kita harusnya. Amin, saudaraku. Itu mikirnya begitu. Jadi yang dilakukan Tuhan itu adalah bagaimana semuanya keadaan hidup ini menjadi sebuah proses kuat untuk menyempurnakan kekekalan kita. Karena Tuhan Yesus jelas sudah dari Allah Bapa sebagai pribadi yang mencetuskan keselamatan, memberikan mandat, dan Yesus sebagai eksekutor. Dia sudah berkorban di kayu salib, dikasih Injil lagi. Aku ke surga, aku beri Roh Kudus, diberi Roh Kudus lagi. Itu seharusnya, saudaraku, itu semua fasilitas untuk manusia kembali ke rancangan Allah semula. Penyembah sejati itu minim. Pertama, dia intim. Yang kedua, kalau dia sudah intim, di proses paradigmanya, dia sampai di titik 1, kelakuannya berubah, karakternya berubah. Jadi kalau moral umum dalam hal baik, dia pasti sudah nilainya 100. Amin. Maka saya selalu ngomong, jangan jahat sama orang. Amin. Nggak usah banyak omong, saudaraku. Nggak usah jadi sok tahu menghakimi orang. Nggak usah suka komentar tentang orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sementara kita hidup di bumi ini, kita itu semua, apapun yang terjadi di depan mata kita, semua itu harus membangkitkan kekaguman dan ucapan syukur kita kepada Dia, yang sampai di satu titik hidupmu dan hidupku akan menjadi sebuah pujian penyembahan yang berkualitas dengan landasan aku cinta Tuhan. Itu tidak gampang. Kalau kekaguman orang Kristen hari ini sama dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Sama dengan bangsa Israel, tidak beda. Cara bertuhan orang purba itu, di zaman bangsa Israel purba itu, masih dibawa orang Kristen hari ini. Dan itu yang laku. Dan itu yang dianggap benar. Seakan-akan, saudaraku, pujian dan penyembahan dia itu hanya ketika panennya diberkati, menang perang, bisa menguasai wilayah. Hari ini Kristen begitu. Seakan-akan kalau hidupnya ada kendala, dia sedang kalah. Bukan, ketika engkau punya masalah berat, di situ Tuhan sedang berkata begini, nak, aku sedang mengujimu. Adakah kualitasmu bisa menjadi seorang penyembah sejati, the true worshiper atau tidak dari hal ini? Ayub diuji. Ayub diuji, saudaraku. Abraham diuji. Siapa yang tidak diuji? Semua diuji. Yusuf diuji. Kembali ke responmu. Pujian dan penyembahan yang dilakukan itu tidak berstandar perjanjian baru. Standar perjanjian baru kekristenan hari ini adalah seperti Yesus. Berikan tepuk tangan.